Yang kedua, kenapa bisa hati itu bergetar? Karena ada perasaan, rasa dekat, punya keterkaitan. Misalnya seorang suami, hatinya akan tergetar ketika istrinya dibaca orang. Kok bisa? Karena dia punya kedekatan. Begitu juga sebaliknya. Seorang anak hatinya akan tergetar ketika orang tuanya disebut orang. Begitupun juga seorang ayah akan tergetar hatinya ketika anaknya disebut orang. Punya rasa dekat. Maka orang yang beriman, dia punya rasa dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul aliyyil azim. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa hadir untuk memenuhi panggilan-Nya, yakninya salat Jumat berjamaah. Kita berharap dengan menunaikan ibadah salat Jumat ini, semoga kita tercatat menjadi orang-orang yang beriman, karena Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan percaya kita pasti butuh syafaat beliau di akhirat kelak. Karena setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini, itu semuanya setiap detiknya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan ada orang menghitung-hitung, kalau seandainya umur kita 60 tahun, maka sepertiga dari umur itu sudah kita pakai untuk tidur. Bagaimana cara hitungnya? Kalau sehari saja tidur kita 8 jam, berarti kalau umur kita 60 tahun, maka 20 tahunnya sudah kita gunakan untuk tidur. Nah, selama 20 tahun yang kita gunakan untuk tidur itu, ternyata tidurnya tidak bernilai ibadah, berarti ada kekurangan dari pertanggungjawaban kita
disitulah kita pasti butuh syafaat dari Rasulullah. Dan pada hari Jumat ini adalah hari untuk berselawat untuk Nabi. Kemudian khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri sekaligus kepada kita kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan meningkatnya iman dan takwa ini, kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Khutbah kita pada Jumat hari ini kita coba dasari dengan firman Allah yang telah dibacakan tadi di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau kita mendekati ayat ini, ada kata penegasan di awal ayatnya innama. Kalau dalam ilmu bahasa Arabnya itu adalah huruf taukid untuk menyatakan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu ada ciri-ciri yang terdapat pada diri mereka. Di dalam ayat ini minimal ada ciri yang dituliskan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri yang pertamanya adalah apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Nama Allah disebut sanggup menggetarkan hatinya. Bagaimana contoh dan kenapa bisa disebut nama Allah bergetarnya hati? Hati kita ini satu jemaah Jumat tapi punya sejuta rasa di dalamnya. Dan apa yang membuat hati kita ditempati oleh sesuatu, ketika sesuatu itu disebut hati kita akan bergetar. Contoh, ketika hati kita lebih banyak ditempati oleh harta misalnya, ketika teman kita atau kita bercerita tentang harta, hati kita akan bergetar. Ketika hati kita banyak ditempati oleh perdagangan, ketika orang cerita perdagangan, hati kita akan bergetar. Ketika hati kita banyak ditempati oleh pekerjaan, ketika cerita kerja, hati kita akan bergetar. Dan orang yang beriman itu hatinya banyak ditempati oleh Allah. Ketika disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Yang kedua, kenapa bisa hati itu bergetar? Karena ada perasaan, rasa dekat, punya keterkaitan. Misalnya seorang suami, hatinya akan tergetar ketika istrinya dibaca orang. Kok bisa? Karena dia punya kedekatan. Begitu juga sebaliknya. Seorang anak hatinya akan tergetar ketika orang tuanya disebut orang. Begitupun juga seorang ayah akan tergetar hatinya ketika anaknya disebut orang. Punya rasa dekat. Maka orang yang beriman, dia punya rasa dekat dengan Allah. Dan bahkan Allah menegaskan kedekatan dia dengan kita itu min hablil warid. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian itu, bahkan melebihi urat nadi kalian sendiri. Nah, jemaah-jemaah, jadi kalimat Allah itu sanggup menggetarkan hatinya. Apalagi kalau lahir dari hati orang yang bersih. Sebuah contoh jemaah-jemaah dalam sejarah Rasulullah. Pernah Rasulullah itu sedang istirahat di bawah sebuah pohon kurma. Datanglah seorang kafir namanya yang kita baca dalam sejarah Daksur. Dan Daksur ini ternyata sudah mengintai Rasulullah jauh-jauh hari. Dan dia mengintai kapan Rasulullah bisa sendiri. Ketika dia sampai di dekat Rasulullah, Rasulullah pun juga sendiri, dia pun juga sendiri, dan dia menghunus pedangnya. Ketika dia hunus pedangnya, dia tempelkan ke leher Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, ketika di luaran kamu mungkin punya teman, kalau di saat ini engkau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, kira-kira siapa yang bisa menolong kamu? Nabi dengan tenang menjawab, Allah yang akan tolong saya. Mendengar kalimat Allah yang akan tolong saya, pedang di tangan Daksur itu jatuh, diambil oleh Nabi, kemudian dibalikkan ke leher Daksur, dan Nabi bertanya, kalau saya yang tebas kamu, siapa yang tolong kamu? Daksur tidak bisa menjawab, dia hanya menangis
dan memohon ampun dan maafkan saya ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali kalau engkau mau memaafkannya. Betapa dahsyatnya jemaah-jemaah ketika kalimat Allah lahir dari lisan orang yang jiwanya bersih, ternyata sanggup mempengaruhi alam lainnya. Ini yang pertama. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, tergetarlah hatinya. Kalau kita saat ini jemaah-jemaah, nama Allah itu di mana disebut? Minimalnya 5 kali sehari semalam diperdengarkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika nama Allah itu tersebut, bagaimana suasana hati kita? Terdengar, tergetarkah dia atau tidak? Hanya kita yang bisa menjawabnya, karena ini ada pada jiwa kita masing-masing. Yang kedua jemaah-jemaah, dari ciri dari orang beriman yang sesungguhnya, yang ayat ini ditutup oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau ada ciri itu pada diri mereka, mereka adalah orang beriman yang sesungguhnya, haqqan, yang sebenarnya. Ciri yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah imannya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kata Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, iman itu terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang tidak akan bertambah, tidak pula akan berkurang. Imannya ini adalah imannya malaikat. Malaikat itu imannya tidak akan bertambah, karena dia diciptakan hanya untuk satu jenis pekerjaan saja. Ada malaikat yang mengurus kematian, ya kematian saja yang dia urus. Ada malaikat yang mengurus rezeki, rezeki saja. Ada malaikat yang disuruh sujud, dia sujud saja sejak diciptakan sampai saat ini. Maka dari itu dia tidak ada punya kemungkinan untuk membangkang kepada Allah sedikit pun. Begitu penegasan Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nah jemaah-jemaah rahimakumullah, jadi imannya malaikat itu iman stabil, dia tidak punya perjuangan, sama seperti manusia. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada iman itu yazidu wa la yanqusu. Iman itu akan terus dia bertambah dan tidak akan berkurang. Itu adalah imannya para nabi dan rasul. Bagaimanapun cobaan diberikan kepadanya para nabi itu, imannya akan tetap bertambah. Dan ada iman yang kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Itulah imannya umumnya ke manusia kebanyakan. Ketika iman itu bertambah, maka akan rajinlah dia tahajud, rajinlah dia baca Quran, rajinlah dia sholat jamaah. Tapi ketika imannya berkurang, semua itu bisa buyar jemaah-jemaah. Maka ada ulama mencontohkan iman itu seperti bunga. Bagaimana bunga? Dia harus disirami, dia harus dirawat. Ketika bunga berjemur di kepanasan, dia tidak disiram, dia akan layu. Apa penyiram iman ini? Itulah salah satunya tausiah, salah satunya pengajian-pengajian, salah satunya adalah nasihat menasehati. Itu adalah siraman iman. Dan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan, dan masing-masing kita harus menasehati dengan kebenaran, menasehati dengan kesabaran. Nah jemaah-jemaah rahimakumullah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Tuhannya. Apa itu tawakal? Tawakal bukanlah jalan terakhir, penyerahan diri kepada Allah. Tapi ada para motivator mengungkapkan dengan istilah, kalau kita ingin sampai kepada tawakal ini, ada jalan sebelumnya yang harus kita tempuh, yaitunya doa, kita usaha, kita ikhtiar, dan barulah hasilnya nanti tawakal. Misalnya kita ingin jadi apa? Jadi dokter misalnya. Apa doanya? Ya Allah, saya ingin jadi dokter ya Allah, dokter yang sukses dan juga taat kepadamu. Apa usahanya? Usahanya itu dia harus kuliah. Di mana kuliahnya? Di fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu namanya ikhtiar. Hasilnya nanti tawakal kepada Allah.
Bukan langsung tawakal, tapi ada doanya, ada usahanya, dan ada ikhtiarnya. Kemudian hasilnya nanti rukun iman yang keenam. Apakah hasilnya nanti jadi atau tidaknya, itu adalah kadar Allah kepada kita. Yang keempat cirinya alladzina yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Kemudian yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun, dia menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka untuk diinfakkan. Mudah-mudahan jemaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memberikan penegasan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman dan yang sesungguhnya. Kalau seandainya kita ingin termasuk golongan ini, maka kelima ciri ini kita coba tanamkan dalam diri kita. Disebut nama Allah, tergetarnya hati. Dibaca ayat Allah, bertambahnya iman. Dan kita bertawakal kepada Allah, kita dirikan salat, dan kita pun juga banyak berinfak. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fasya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.